Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rahma Fadila dari kelas 12.6 ingin membahas materi bab 1 Bahasa Indonesia, yaitu belajar dari cerita sejarah. Sebelum masuk lebih lanjut, mari kita perkenalan terlebih dahulu dengan teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan teks yang mengisahkan tentang fakta, peristiwa, kejadian, atau cerita hidup manusia dengan mengolah fakta sejarah sebagai latar terjadinya peristiwa, seperti cerita tentang Raden Ajeng Kartini, terus tentang pahlawan-pahlawan nasional, dan sebagainya. Selanjutnya ada ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, isinya berupa fakta. Yang kedua, teks disajikan secara kronologis atau urutan kejadian atau urutan peristiwa. Yang ketiga, bentuk teks berupa cerita ulang atau recount. Yang keempat, struktur teks orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang kelima, menggunakan kata hubung atau konjungsi temporal. Jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, teks cerita sejarah fiksi, yaitu cerita sejarah yang tidak nyata dan imajinatif. Jalan ceritanya disusun berdasarkan kisah dari dunia nyata dan disajikan berdasarkan sudut pandang pribadi pengarang. Teks cerita sejarah fiksi dapat berupa novel, cerpen, naskah drama, dan legenda. Yang kedua, teks cerita sejarah non-fiksi, yaitu cerita sejarah yang benar-benar pernah terjadi atau nyata, berupa biografi, autobiografi, catatan sejarah, maupun cerita perjalanan. Selanjutnya ada struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah merupakan suatu gambaran atau deskripsi cara bagaimana teks tersebut dibangun. Yang pertama ada orientasi atau perkenalan. Orientasi itu bagian tahap pengenalan atau pembuka teks tentang tokoh atau topik yang dikisahkan secara umum. Yang kedua, ada urutan peristiwa yang saling berkaitan. Tahap ini biasanya disampaikan dalam bentuk urutan kronologis. Yang terakhir, ada reorientasi. Reorientasi merupakan penutup teks, berisi akibat, kesimpulan, penilaian, atau opini dan komentar penulis tentang peristiwa sejarah yang diceritakan di dalam teks. Penulis memberikan pandangan yang bersifat komentar, ajakan, atau lainnya yang masih berhubungan dengan cerita sejarah. Reorientasi ini juga bersifat opsional, sehingga penulis boleh menyertakannya atau tidak. Baik, cukup sekian pembahasan singkat dari saya mengenai belajar dari teks cerita sejarah. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.